kita justru dengan bangganya memandang rendah anak kecil hanya untuk ikut-ikutan tren yang mengatakan bahwa gen alpha itu brain rot dan lain-lain, hanya agar diri kita terlihat tidak ketinggalan berita, supaya diri kita dianggap memahami topik-topik kekinian dan lain-lain. Jujur ya, banyak banget yang minta saya buat bahas permasalahan brain rot atau permasalahan pembusukan otak yang sedang dialami oleh gen alpha. Khususnya ketika mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di internet hingga dianggap mengalami penurunan kognitif dan melahirkan beragam istilah yang nggak jelas. Tapi ya gimana ya, kalau memang pengen jujur dengan masalah tersebut, saya malah nggak terlalu mikirin persoalan itu gitu. Karena bagi saya sendiri, anak kecil dengan kebodohan itu seolah udah satu paket aja gitu. Generasi sebelumnya juga melakukan hal serupa dengan aktivitasnya masing-masing. Contohnya kayak generasi FF yang suka freestyle beberapa tahun yang lalu. Saya juga masih ingat, dulu waktu kecil, kita yang saat ini sudah dewasa pernah melakukan beragam tindakan yang nggak kalah absurd. Kayak mencuri buah, saling menghina nama orang tua, berimajinasi secara liar, dan lain-lain. Lantas, apakah hal tersebut menyebabkan kita sebagai generasi maling, generasi yang nggak bermoral karena suka menghina orang tua satu sama lain, dan generasi idiot karena terlalu banyak menghayal? Apakah generasi FF beberapa tahun yang lalu akan terus melakukan freestyle seumur hidupnya? Ya, nggak juga kan, emang nggak kayak gitu juga gitu. Karena pada faktanya, seiring dengan semakin bertambahnya usia, kita dan teman-teman kecil kita akhirnya mulai mempelajari hidup itu sendiri seperti apa dan tidak lagi terjebak dalam kebiasaan aneh masa lalu yang hanya merupakan fase dalam hidup kita. Gen alpha pun pada akhirnya akan seperti itu. Mereka akan tumbuh dewasa dan mulai memisahkan imajinasinya dengan kenyataan, serta meninggalkan kebiasaan yang dilakukan olehnya untuk mengikuti cara kerja dunia nyata dan dunia orang dewasa. Jadi, menurut saya pribadi, hal itu bukan sebuah masalah yang bisa dibilang cukup besar. Masalah utamanya justru ada di dalam diri kita sebagai orang dewasa, khususnya dengan cara kita memahami dan menyikapi fenomena tersebut. Karena kalau kita salah langkah, maka proses evolusi kognitif yang terjadi pada anak-anak tersebut justru dapat terganggu dengan trauma atau bahkan rusak karena kesalahan kita dalam menghadapinya. Terus kalau ada yang bilang, tapi bang, anak-anak zaman dulu kan bermain langsung di dunia nyata gitu, nggak cuma menghabiskan waktu di depan layar. Well, kalau memang benar itu adalah akar masalahnya, seharusnya kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas fenomena tersebut, yakni orang tua. Alih-alih kita mempermasalahkan kebiasaan negatif yang dilakukan gen alpha, pernahkah kita sejenak memikirkan bahwa dunia yang saat ini mereka hadapi adalah hasil dari dunia yang kita bentuk sebagai orang dewasa, dan karakter yang mereka miliki adalah buah dari normalisasi yang kita berikan pada anak-anak, seperti membiarkan diri mereka berjam-jam di hadapan layar dan tidak mengawasi tumbuh kembang dari kesadaran sang anak. Kita membiasakan hal tersebut hanya agar sang anak diam dan nggak banyak tanya pada diri kita, supaya kita juga bisa fokus sama layar kita masing-masing gitu. Jadi sang anak dicemari oleh skibi di toilet dan beragam hal lain, sementara orang tuanya dicemari oleh tren FOMO di TikTok. Jadi ya memang salah orang tuanya gitu. Sedangkan interaksi antara orang tua dan anak itu menjadi bagian paling vital untuk mengawasi evolusi kognitif yang dimiliki anak-anak tersebut. Jadi di sini sebenarnya anak-anak hanyalah korban dari dunia yang kita ciptakan sebagai orang dewasa. Dan meskipun di awal tadi saya bilang bahwa fenomena absurd tersebut merupakan hal yang normal bagi anak-anak, bukan berarti kita langsung lepas tangan dan membiarkan anak-anak tersebut diasuh oleh internet. Karena jika evolusi mereka dibiarkan tidak terkontrol, bukan tidak mungkin mereka dapat menemukan beragam tren lain yang mereka anggap dapat mewakili dirinya, seperti LGBT, serta beragam jenis gaya hidup lain yang makin absurd atau bahkan bertentangan dengan moralitas. Jadi, fenomena brain rot yang digembar-gemborkan sebagai masalah besar ini cukup menjadi tamparan bagi diri kita bahwa anak-anak yang belum bisa berpikir dan kesadarannya belum terstruktur tersebut sangat bergantung pada bagaimana cara kita sebagai orang dewasa mengedukasi mereka tentang nilai-nilai mendasar dari kehidupan. Dan kita sebagai orang dewasa juga harus menerima fakta bahwa diri kita juga harus terus diedukasi supaya kejadiannya nggak kayak sekarang ini, di mana anak-anak disalahkan secara brutal dengan mengatakan mereka sebagai generasi yang rusak gitu. Padahal ya yang rusak ya orang tuanya, dan mungkin diri kita juga rusak karena kita gagal memahami hal tersebut.
Kita justru dengan bangganya memandang rendah anak kecil hanya untuk ikut-ikutan tren yang mengatakan bahwa gen alpha itu brain rot dan lain-lain, hanya agar diri kita terlihat tidak ketinggalan berita, supaya diri kita dianggap memahami topik-topik kekinian dan lain-lain. Sedangkan kita enggan untuk mencari tahu lebih dalam dan mempertanyakan kenapa sih situasi sekarang kok kayak gini? Kenapa anak-anak sekarang beda sama anak-anak di masa lalu? Apakah kita mempunyai andil dalam lahirnya beragam fenomena negatif dalam kenyataan? Jangan sampai kita jadi orang dewasa yang pengen bener sendiri, egois, cuman pengen seneng-seneng, pengen menang sendiri, sampai nyalahin anak-anak kecil hanya untuk sebuah validasi bahwa kita lebih baik dari anak-anak tersebut gitu. Kan aneh. Jadi kesimpulan dari video ini, pada dasarnya masih banyak masalah yang jauh lebih besar dari fenomena gen alpha dengan brain rot. Mereka hanya berada dalam sebuah fase yang pada akhirnya akan berlalu. Masalah terbesarnya justru ada di dalam diri kita sebagai orang dewasa yang gagal menawarkan jenis kehidupan terbaik untuk mereka. Hingga anak-anak tersebut sepatutnya dapat menjalani fase masa kecilnya dengan lebih berkualitas. Tapi karena kita udah terlanjur dihadapkan dengan fenomena yang kita hadapin saat ini, maka kita harus mengawasi fase demi fase perkembangan kognitif yang dijalani oleh anak-anak. Siapapun mereka, entah itu anak kita, adik kita, sepupu kita, keponakan kita, anak janda sebelah, dan lain-lain. Agar perkembangan mereka dari tahap anak-anak menuju remaja dan dewasa dapat lebih diawasi hingga berkualitas gitu. Di sisi yang berbeda, kita sebagai orang dewasa juga dapat sepatutnya menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyiapkan versi terbaik dari dunia. Karena kalau kita lalai dan sebodoh amat dengan hal itu, pada akhirnya kita menghadapi sebuah masa depan yang mengkhawatirkan. Sebab masa depan nanti adalah milik anak-anak di masa kini, di mana banyak sektor pelayanan publik dan beragam profesi ditempati oleh mereka. Jadi jangan heran kalau suatu saat nanti mereka justru jadi generasi yang makin aneh atau nggak bermoral karena kita sebagai orang dewasa di masa kini gagal mengedukasi mereka tentang nilai-nilai mendasar dari kehidupan. Ya, saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Sekian, Gausalito Shining. Sampai jumpa.